Gak usah sungkan lah, naik aja ke sini. Apa iya 1400 ini semuanya muslim? Kan tidak mungkin. Ada non-muslim pastinya. Nah, seperti saudara Luther ini, Luther. Oke, Halo. terima kasih. Semua selamat malam abangku. Malam. Dari sekte Katolik Protestan abang ini? Dari Protestan abang. Protestan. Iya. Oh ya, syukurlah. Jadi, selamat malam teman-teman semua. Malam, Saya tidak mau berdebat abang semua. Saya hanya mau mau bertanya, boleh kan bang? Terkait dengan tema ini atau gimana? Salib apa ini? Salib. Salib menurut Islam, menurut Yahudi, dan menurut Kristen. Mungkin bukan itu abang yang saya mau tanyakan. Ada ini saya pernah nonton abang ini. Saya mau Saya mau bertanya aja ya. Ada di sini. Saya sudah catat cuma satu aja abang ya. Iya. Ini pertanyaan saya abang. Pengganti setan sekarang ialah Kristen. Maksudnya tuh gimana bang? Oke, baik. Jadi gini saya jelaskan bang ya. Ya. Kalau di dalam agama Islam diterangkan bahwa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Saya kasih bukti boleh bang ya, berdasarkan Al-Quran sudah dalilnya. Orang kafir, ya sekarang begini. Di dalam kitab saudara diterangkan, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu dalil bang. Tempat terhina dalam kerajaan langit itu kan tempatnya iblis. Jadi menurut Yesus kalau ada orang yang mengajarkan, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah sekarang abangku ini, Bang Luther, punya anak. Apakah abang mengajarkan anak abang untuk melakukan hukum Taurat? Atau mengajarkan anak abang untuk melanggar hukum Taurat? Nah, orang-orang seperti inilah menurut Yesus yang akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Dan itu tempatnya iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran diterangkan, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Wal ladzina kafaru fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan iblis, tagut. Mereka bekerja sama dengan iblis untuk menjauhkan manusia kepada jalan yang lurus itu. Faqatilu awliya as-syaitan. Perintahnya perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti ketika dalam Al-Quran dikatakan pembisik kejahatan itu dari golongan jin dan manusia, berarti memang betul ada dari golongan manusia juga yang menyesatkan manusia. Nah, Yesus lagi-lagi berpesan kepada murid-muridnya Bani Israel di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat. Bukankah penyesat itu adalah iblis? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang gini bang, siapa di antara Islam dan Kristen yang memakai nama Yesus Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus kepada orang Yahudi. Nah, Islam Kristen adalah dua kelompok di luar Yahudi. Yesus berbicara kepada muridnya Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
banyak orang datang memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Kristen 1 miliar memakai nama Yesus, membujuk anak-anaknya menjadi Kristen, berarti 1 miliar plus 1 anak berarti sudah 2 miliar. Banyak orang. Kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kemana-mana, kan hanya Kristen abangku. Oke. Oh, jadi apakah Katolik itu termasuk Kristen, Abang? Iya. Itulah pertama. Abang. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Jadi begini, Abang. Setelah saya dengarkan paparannya Abang Suma ini, maka muncul lagi pertanyaan satu, Abang, boleh kan? Boleh. Silakan. Kalau Katolik dan Kristen itu memang sesuai dengan apa statement Abang di sini bahwa pengganti setan sekarang ialah Kristen, maka yang saya ingin tanyakan di sini, kalau misalkan memang orang Kristen itu setan setan sekarang pengganti setan sekarang ya Kristen. Kalau Kristen sekarang itu dikatakan bahwa dia adalah setan, lalu kenapa Abang orang-orang dahulu misalkan dari Kristen ini kan bukan ini Kristen baru lahir kemarin Abang ya, sudah lama Abang kan? Iya. Lalu kenapa mereka tidak sadar itu Abang bahwa kenapa kita ini katakanlah setan, lalu kenapa mereka justru semakin hari semakin banyak Abang pengikutnya? Oke. Kalau memang ajaran mereka ini artinya keliru lah, maksudnya begitu Abang. Oke. Mengaku tidak Abang kalau misalnya tadi Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, betul itu Abang. Makanya itulah saya bilang Abang, kalau misalkan ada hal-hal semacam itu di dalam Bible atau apakah itu Injil, karena saya ini kan Kristen Abang, tapi tidak terlalu memahami itu dalil-dalil dalam. Makanya saya bertanya Abang, kenapa sih ada ayat-ayat begitu di dalam Alkitab atau Bible itu? Kenapa justru semakin hari Kristen itu semakin bertambah, bukannya semakin berkurang? Karena sesuatu itu Abang Kusuma, kalau sesuatu itu dikatakan palsu, misalkan nih contoh, saya beli misalkan HP, tapi dikatakan ini HP second atau palsu Abang ya. Tentu orang tidak akan banyak membelinya karena itu kan palsu. Tapi kenapa sih Kristen ini dikatakan bahwa pengganti setan, lalu kenapa setiap hari malah semakin banyak pengikutnya? Itu mohon penjelasannya Bang. Oke, baik. Yang pertama, Kristen menjadi banyak itu Bang, bukan karena mereka belajar Bible. Bukan. Orang menjadi Kristen itu karena mereka mengikuti ajaran orang tua mereka. Yang kedua, kenapa mereka senang dengan agama itu? Karena di Kristen apa yang sulit Bang? Sekali seminggu, dijamin surga, tidak ada yang haram, semua halal, dijamin kemudian menjadi bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Segala-galanya bisa mereka lakukan. Tidak ada seperti di Islam, mau untuk sholat aja harus junub, harus wudu, harus mandi. Tapi kalau di agama Kristen apa yang sulit? Sedangkan di antara kita dengan Tuhan ada yang disebut iblis. Iblis itu sudah bersumpah. Bahkan dalam kitab yang Abang gunakan Kejadian 3 nomor 15, Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunan iblis mau kita ini seluruhnya masuk ke dalam api neraka. Kan itu. Kita mau masuk ke dalam neraka. Sekarang tolak ukurnya penyesat itu apa? Tidak berkesuaian dengan ajaran para nabi. Sekarang kalau kita tanya kepada saudara Kristen, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Itu dulu. Jangan bangga dengan kuantitas, tapi kualitasnya. Yang mengajarkan menyembah Yesus siapa? Tidak ada orang Kristen sedunia bisa jawab. Kami sendiri yang mau. Nah, kami sendiri yang mau itu siapa yang menginginkan kalian? Kenapa bisa kompak hari Minggu ke gereja? Sedangkan orang Yahudi Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu. Barang siapa yang merusak kekudusan hari Sabat, maka bunuhlah dia. Ada perintah bunuh. Kenapa berubah jadi hari Minggu? Siapa yang perintahkan hari Minggu? Secara tertulis tidak ada. Tetapi ada kekuasaan goib, ada kekuatan goib yang menghantarkan orang Kristen kemudian berbondong-bondong ibadah Minggu dan menyembah kepada Kristus. Ada perintah nggak menyembah kepada Kristus? Nggak ada. Abraham tidak memerintahkan anak-anaknya. Yakub tidak memerintahkan. Isa tidak memerintahkan. Daud, Salomo, bahkan Yesus tidak memerintahkan. Tapi kenapa Kristen kemudian
melakukan itu. Bukankah tadi sudah saya katakan, Yesus meminta kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar kelompok Kristen, tidak ada yang memakai nama Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak, orang Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Hanya Kristen. Berarti kandidat penyesat yang dimaksud Yesus itu siapa, Bang? Itu aja dulu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, Yahudi. Orang Yahudi. Di situ kan Yesus duduk di Bukit Zaitun. Di Matius 24, murid-muridnya datang. Yesus berkata kepada muridnya nih, orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus? Masuk ke Indonesia memakai nama Yesus, masuk ke Filipina nama Yesus, masuk ke Singapura nama Yesus, nama Yesus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa, Bang? Selain daripada kalian? Ada kelompok lain? Nggak ada. Itu dia lah Bang, Suma, itulah yang aku maksud, yang saya pertanyakan. Atau kalau misalkan memang Kristen itu adalah pengikut setan, Kristen itu bukan pengikut Kristus, lalu kenapa sih semakin hari semakin banyak itu Kristen? Tapi ada teman-teman bilang di mana semakin banyak. Contoh ini saya baru-baru lihat ini datanya, di dunia ini yang lebih banyak itu orang Kristen. Makanya saya beranikan diri untuk masuk di roomnya Abang Suma ini. Kok saya lihat itu orang Kristen di dunia ini. Kalau di Indonesia ya kita tahu iya bahwa mungkin di Indonesia ini kan cuma berapa persen Kristen. Tapi saya lihat di penduduk dunia yang lebih banyak itu Kristen. Nah, seandainya memang ada ajaran-ajaran yang memang salah di dalam Kristen ini, Abang, ya tentu orang akan pada meninggalkan Kristen itu, Abang, ya akan masuk mencari agama-agama yang lain, entah itu masuk Islam atau apa. Kan begitu itu, Mak. Jadi logika saya itu kayaknya kurang begitu memahami, Abang. Makanya saya berusaha naik. Mudah-mudahan Abangku kasih naik untuk mencari penjelasan. Nah, ada tadi statementnya Abang ini Suma katakan bahwa Paulus ini adalah bukan apa ya? Kita ini mengikut agamanya Paulus, Abang. Nah, iya. Agamanya Paulus, setelah saya buka Google tadi itu, dia kan pada waktu Paulus itu mengajarkan Kristen itu mulai dari Efesus, Galatia, Timotius, dan ada beberapa tempat-tempat itu yang dikirimi surat-surat cetakan Rasul Paulus masuk. Ya begitu antusiasnya masyarakatnya, umatnya Rasul Paulus mengikuti dia pada zaman itu, dan sampai sekarang orang-orang Kristen mempedomani itu, Abang. Tapi kalau Abang cuma bilang bahwa Paulus itu kayak orang sesat, lalu kenapa orang sesat itu artinya dijadikan sampai pedoman sampai sekarang untuk mengikuti dia, Abang? Tidak adakah, maksudnya begini, Abang, tidak adakah orang-orang yang bisa memberitahukan itu bahwa nah ini agama kamu ini salah, sesat, karena ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, begitu. Tapi justru semakin membludak, begitu, Abang. Oke, baik. Tadi dalilnya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu terjadi atau tidak, Bang? Terjadi atau tidak? Kalau saya lihat sekarang ini, tidak ada kayaknya orang yang sesat dalam Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus pembohong, Bang. Kan sudah dikatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak ini orang yang memakai nama Yesus Kristus. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak ada, berarti Yesus bohong dong. Kan ada, Kristen ini memakai nama siapa rupanya? Kan Kristen yang memakai nama Yesus Kristus, Bang. Saya tidak begini, Abang Suma. Yang sesat itu yang maksudnya, Abang, yang sesat itu salah jalankah, berbuat sesuatu yang tidak baguskah? Itu maksudnya sesat itu bagaimana? Yang sesat itu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Yang mengganti firman Tuhan, yang mengganti kemudian utusan Tuhan menjadi Tuhan. Itu sesat. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan, Bang? Menurut Yesus, supaya bisa hidup kekal.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau mau dikenal sebagai Tuhan supaya kita bisa memperoleh hidup kekal. Menurut Yesus. Dijawab abangku. Inilah letak kesalahannya, kesesatannya. Iya, contoh nih aku ini abang, kan saya di Protestan. Nah, menurut abang Suma ini, aku kan sesat abang ya kan, maksudnya begitu. Sesuai dengan apa yang di-statementkan abang ini kan. Ya karena saya ini kan Protestan pengikut Kristus, tapi menurut abang Suma bahwa Luther ini bukan Kristus yang diikuti, tapi Paulus, begitu kan maksudnya abang? Anda mengikuti Kristus abangku. Iya. Tapi yang palsu. Sebenarnya dia begini bang, ya oke. Terima kasih teman-teman yang ada di bawah ya. Jadi saya semakin saya penasaran bertanya, Kristus itu ada Kristus palsu, ada yang asli ya bang? Ada, Yesus yang mengatakan itu. Nah yang aslinya itu semacam yang mana bang? Yesus itu Bani Israel punya Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba, serigala. Matius 15:24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Nah, kalau Anda mau mencari siapa Kristus yang asli, Kristus yang asli itu adalah utusan Tuhan. Nah, yang datang di tengah sembah, Bani bang. Israel. Nah, Itulah yang kalau sembah. Anda sembah itu bukan utusan Tuhan, tetapi penyesat yang memakai nama utusan Tuhan. Kan Yesus berpesan tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Menurut Yesus penyesat itu datang memakai nama siapa? Tapi seandainya Bang Suma, saya ini artinya menyembah yang sesat abang, tidak mungkin lah. Mungkin saya lah selalu bersama dengan iblis, tapi aku tidak pernah lihat iblis abang. Iya, saya iblis itu tidak kelihatan abangku. Iblis itu nggak, dia makhluk roh. Tidak pernah ada iblis datang membisik-bisikkan sesuatu. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Iya, firman Tuhan lah abang. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana perintahnya menyembah Yesus? Saya itu tidak tahu dalil lah bang. Tetapi nggak ada dalilnya. Iya, saya itu tidak tahu. Memang nggak ada dalilnya. Ya, bahwa ya. Yesus. Dalilnya bang, dengarkan bang. Saya mungkin abangnya, keyakinan saya lah abang. Itulah itulah keyakinan Anda yang dibisikkan sama iblis itu. Karena begini abang, di dalam pengakuan kami di dalam gereja itu abang, ada pengakuan yang namanya pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Nah, artinya kami percaya, saya percaya itu ya. Saya percaya itu bahwa saya percaya kepada Allah Bapa dan kepada anaknya Yesus Kristus. Jadi saya itu percaya. Ya, saya percaya Yesus, saya percaya juga Bapa. Di mana sesatnya ini abang? Yesus Anda percayai sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kalau dalam iman kami sebagai Tuhan abang. Nah itulah sesatnya, berarti memang Anda iblisnya. Yesus berkata saudara, Yesus berkata nih, Yohanes 17:3, iman Anda itu tertolak. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus itu mau dikenal sebagai utusan atau pengutus abang? Iya, karena iman kami itu mengatakan Tuhan, ya begitulah kami sampai sebut Tuhan. Berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Karena Anda melanggar kaidah hukum kekal menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Tidak boleh mengenalnya lebih dari itu. Tapi ya Bang Usuma, ya maaf ya. Tapi apakah seseorang yang misalkan abang katakan bahwa sesat itu
sejauh manakah iblis itu menyesatkan umatnya itu. Kalau dia sesat, apakah dia itu bisa diberikan hidup lama, anaknya diberikan kesuksesan, atau anaknya dihukum, atau bagaimana? Karena selama saya hidup ini abang, dari keturunan kami, dari generasi ke generasi, kok hidup kami baik-baik saja. Bagus. Enggak pernah itu. Ya, enggak, oke, sebentar ya. Enggak pernah itu ada dikatakan bahwa ada bisikan-bisikan setan. Kami itu jarang sakit, dan kalaupun ada kami sakit langsung didoakan langsung sembuh. Enggak pernah masuk rumah sakit, jarang. Nah, di mana kesesatan ini? Bukankah ini bertanda bahwa di saat kami berdoa kepada Tuhan kami Yesus Kristus, nah tiba-tiba kami sembuh. Nah, di mana kesesatan di situ abang? Kalau iblis yang bekerja di situ abang, otomatis saya yakin doa kami tidak akan diterima. Oke, saya kasih dalil bang. Yesus berkata di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekarang tunggu dulu. Ketika Anda berdoa, ketika Anda ngobatin orang, lalu kemudian Anda sembuh, ternyata Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Yesus yang mana yang datang kepada kalian? Ayo. Saya itu tidak tahu bang. Tapi terima kasih abang Sumaya. Jadi ini terakhir pertanyaan saya teman-teman di bawah ya, karena kayaknya rusuh di bawah ini. Jadi saya mau biasa aja, santai aja bang, santai aja. Iya, saya mau tanyakan sama Bang Suma. Ini ada Alkitab saya pegang abang. Ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut abang Suma ini palsu apa asli? Itu palsu. Palsu. Kalau Anda sabar, kalau Anda mengatakan itu kitab Taurat, palsu. Kalau Anda mengatakan itu Injil, itu palsu. Tapi kalau Anda mengatakan itu terjemahan dari surat-surat yang diambil dari abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi, dari Septuaginta, itu asli terjemahan. Kalau Anda mengatakan itu adalah terjemahan dari surat pewarta, dari Lukas, Markus, Matius, saya katakan itu terjemahan asli. Tapi kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, bukan. Itu bukan firman Tuhan. Ya, yang dipakai sekarang manusia kan yang kayak begini abang. Ya, saya juga pakai ini. Tapi ini bukan firman Tuhan ini. Ya, itu palsu juga abang. Ini bukan firman Tuhan, ini asli terjemahan. Asli terjemahan dari surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus. Asli terjemahan. Tapi bukan firman Tuhan. Jadi semua isinya di dalam ini menurut Bang Suma ini semua palsu. Saya tidak katakan palsu, saya katakan asli. Asli terjemahan dari surat-surat penulisnya, Lukas, Markus, Matius, ya. Tapi kalau dikatakan firman Allah, bukan firman Allah. Ini terjemahan dari surat-surat. Oke, Bang Suma. Ini semakin menarik sedikit ini. Saya kayak muncul ini pertanyaanku ini setelah saya berikan Bang Suma ini buku saya lihat. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang ini ya Bang Suma, simpel saja. Nah, bagaimanakah kita mengenal sosok yang kamu maksud itu adalah asli, sementara ini Quran ini kamu bisa katakan palsu. Misalkan saya ini mau itu mengikut yang kamu katakan itu yang aslinya. Nah, di mana kita dapat yang aslinya ini supaya kita bisa ikut dia? Ya, gimana Anda mau mendapatkan? Anda bukan Bani Israel, Bang. Injil hanya untuk Bani Israel, Taurat untuk Bani Israel. Saudara bukan Bani Israel. Jadi ini tidak ada gunanya dipakai orang, maksudnya begitu. Ya, kalau bagi Anda berguna. Nah, itu dia. Nah, itulah ya. Nah, sekarang saya balik nanya, bisa tidak firman Tuhan dikoreksi manusia? Sebenarnya kalau saya, karena saya itu tidak tahu yang begituan abang, karena abang itu yang lebih tahu, ya saya itu tidak tahu menjawab. Sebenarnya begini abang, kalau saya, kan ini kan ada beberapa teman saya juga, ada om saya juga Islam, ada ustaz. Saya tanya, kataku bilang, Om, apakah itu Quran asli? Dia bilang asli. Saya bilang, apakah itu hadis asli Om? Karena ini saya itu emang yang Anda pegang itu Bible atau Al-Quran? Iya, Bang Sumaya, dia bilang
Quran Enggak, asli. maksud, saya tanya ulang. Yang abang pegang itu Al-Quran atau Bible? Ini Alkitab abang. Oh, iya, Nah, kirain begini abang, Al-Quran maksudnya tadi. ada kan om saya tanya, om apakah Quran itu asli? Dia bilang asli nak. Saya bilang yang hadis itu, dia bilang itu karangan manusia. Apa betul itu Bang Suma? Kalau hadits itu kumpulan perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran kumpulan Ya, firman asli. Allah. Ya, ya Ini. itu ya. Nah, Ini Al-Quran kira-kira apa asli. bedanya? Kira-kira apa bedanya hadis dengan ini? Karangan manusia ini kan hadis juga kan manusia juga. Ya, jadi gini ya bangku. Ketika Anda membawa kitab gundul hadits, contoh misalnya kitab saya ini, kitab gundul hadits, itu asli. Asli ucapan Nabi Muhammad dalam bahasa aslinya. Yang kemudian diriwayatkan oleh penulis. Dikumpulkan dalam sebuah kitab, namanya kitab hadits. Kitab hadits, kumpulan perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Tapi itu tidak sama kedudukannya dengan Al-Quran. Al-Quran ini murni 100% firman Tuhan. Kalau hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Hadits adalah uraian Nabi Muhammad terkait firman Tuhan. Itu hadits. Itu hadits. Jadi dia kedudukannya bukan sebagai firman Tuhan. Tidak juga dikatakan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di situ ada pengantar, ada ucapan para sahabat. Tapi kalau Al-Quran itu adalah firman Tuhan sepenuhnya. Makanya kami tidak mendudukkan Bible itu sebagai firman Tuhan. Kalaupun dia harus duduk sebagai pengajaran, maka dia sebagai hadits. Duduknya sebagai hadits. Kumpulan ucapan-ucapan Yesus dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian. Gitu Bang. Ya. Jadi terima kasih Bang Sumaya ya atas penjelasannya. Sama-sama Saudara Luther. Hanya itu yang saya usahakan supaya teman-teman Kristen juga yang mungkin ada menonton di luar sana itu bahwa apa statement Bang Suma sekarang itu kan saya sudah pertanyakan sekarang itu bahwa ternyata Alkitab ini menurut Bang Suma ini adalah karangan manusia, karangan manusia semata dan isinya palsu begitu kan Bang Suma? Jangan Anda jebak saya dengan gitu. Saya mengatakan tidak ada kata palsu. Ini asli. Berapa kali saya harus mengatakan ini asli terjemahan dari pewarta Lukas, Markus dan juga Yohanes dan juga Matius. Meskipun buku itu tadinya nggak ada namanya. Yohanes, Matius itu bukan penulis buku Matius dan Yohanes. Gitu Bang. Itu asli terjemahan kitab saudara, tapi bukan firman Tuhan. Jadi dalam perkataan Yesus kepada muridnya pada waktu itu terangkat ke surga itu saya lihat di dalam buku ini dia bilang pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil ke apa ya firmanku ini. Itulah maksudnya, disitulah barangkali Bang Suma kami sebagai orang Kristen untuk meyakini bahwa kami sebagai Kristen itu Bang Suma meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan kami, dan walaupun kalian itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai nabi, itu ya boleh-boleh saja. Artinya marilah kita menjalankan saja sesuai dengan iman dan keyakinan kami kita masing-masing Bang Suma ya, terserah. Karena Bang Suma ini memang kan apologet, jadi makanya wajar dong Bang saya bertanya Bang. Mohon maaf kalau ada pertanyaan saya kurang-kurang begitu bagus Abang ya. Enggak apa-apa. Saya cuma ingin mengatakan begini Bang. Kalau ada perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bertentangan dengan anak Maria. Anak Maria di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi beda antara Yesus yang keluar dari kubur itu, beda. Bang Suma ini kan orang Makassar, Bang. Bang Suma kan orang Makassar, Bang Suma kan? Saya orang Makassar Bugis, iya Bang. Iya, kebetulan saya tinggal di Palopo, Abang. Jadi terima kasih Sangka Malaka. Iya, saya lahir di sana, Bang. Saya lahir di Palopo saya. Di mana? Saya lahir di Bone-Bone, Desa Munti. Di Bone-Bone. Saya di Palopo ini, Bang. Oke. Ternyata temannya Bang. Terima kasih Bang. Ya, Solata Diomai. Iya. Iya, sehat selalu Abangku. Sama-sama Bang. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Iya. Baik teman-teman.
Saudara kita tadi itu ingin mempertanyakan terkait dengan cek 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 cek. Sorry, barusan terpental tadi. Halo, selamat malam saudara insan biasa. Dari agama mana, Bang? Halo? 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 Halo, dari agama mana? Ye. So pentingnya mudah. Berasa saya yang jadi ajudan. Tanya sama bos. Bosnya dia. Kalau dulu pakai akun anti rungkat, pasti udah rungkat ini, udah 2 kali. Tapi alhamdulillah masih bisa live. Nah tadi saudara kita mengatakan, Bang Suma mengatakan bahwa iblis istirahat, udah pensiun, tidak menggoda manusia lagi katanya. Yang mengambil tugas daripada itu ya berdasarkan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum, berdasarkan Al-Quran. Kemudian berdasarkan Bible, waspadalah kepada penyesat. Penyesat kan? Kemudian data juga disajikan di dalam meninggalkan hukum Tuhan. Yang datang kepada Adam mengajarkan Adam meninggalkan hukum Tuhan itu siapa? Iblis. Iya kan? Bahkan mereka diajarkan melalui surah Paulus itu bahwa hukum Taurat itu sudah sampah. Sampah katanya. Yang mengajarkan hukum Taurat itu sampah menurut Paulus. Hukum Tuhan dibilang sampah. Kalau kita baca di Galatia 2, kita baca di Galatia 2 nomor 16, nomor 21, tak ada orang yang dibenarkan, dia menempati surga. Paulus tidak, kebalikan. Menurut suratnya Filipi 3, itu jelas itu, nomor 18-nya coba lihat. Iya kan, nomor 8. Apa yang dikatakan di sana? Kan jelas kan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus yang ingin membunuh Yesus juga dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa mereka ini yang dikatakan iblis yang menjadi bapaknya sehingga dia menjadi anak-anak iblis? Orang yang ingin membunuh Yesus. Kemudian Matius 16 21 sampai 23. Enyahlah iblis. Yang disebut iblis di situ adalah Petrus, karena Petrus berpikir Yesus akan disalib. Jadi orang yang berpikir Yesus disalib
Yesus disalib itu menurut Yesus adalah, ya jawabannya sendiri. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Bang, saya mah cuma ini aja Bang. Silakan. Semangat terus. Siap. Sampaikan Amin. siar-siarnya terus Bang. Amin. Jawaban. Makasih Bang. Bang, saya dari Jawa Barat Bang. Makasih ya Bang, thank you ya. Nah, makasih Bang ya. Bang Bima, Makasih, sehat-sehat. sama-sama. Amin. Amin. Bang. Siap. Silakan teman-teman Kristen yang masih mau berdialog naik ke sini, kita bahas materi ini. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, ini Bang, saya mau ngucapin Kobil tuh gitu atas ilmunya yang setiap hari udah lama saya dengerin Bang Juma gitu. Ilmu saya makin bertambah. Jadi saya mau mengatakan Kobil tuh gitu biar berkah gitu ya. Ya. Pelihara sholat Abang. Teman. Ajarkan anak-anak kita sholat. Amin amin Bang. Ya gitu aja. Terima kasih Siap. Bang, semangat terus. Assalamualaikum Selalu semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman naik lagi. Masih ada waktu kita diskusi. Yuk. Silakan. Saudara Kristen silakan naik. Diskusi lagi kita. Kayak tadi. Gak usah sungkan, gak usah malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat? Piye kabarnya Mas? Mau ini? Alhamdulillah waras Bang. Waras. Mau minta ini Bang, nasihat dari Abang nih. Aku ini orang Islam KTP. Waduh. Minta nasihat. Aku ini Islam KTP, rajin sholat. Jangan sampai tergoda oleh Indomie, beasiswa, BPJS kesehatan. Tetap sholat. Jangan tinggalkan Islam. Oke? Silakan teman-teman yang lain. Silakan. Mari kita berdiskusi biar semuanya bisa menyimak. Ayo Bang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di bawah silakan naik.
Ayo teman-teman dari OTN, silakan ajukan permintaan multi. Naik sini yuk. Diskusi kita. Apa yang disampaikan ini betul? Apakah yang disampaikan Bang Suma ini benar? Makanya mereka ikut menyimak di bawah. Mereka nggak naik tapi menyimak doang. Kenapa? Karena mereka mau menimba ilmu. Tapi kalau sudah ada yang mau dipertanyakan, silakan naik. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih mau nanya. Kalau bisa timelinenya Yesus asli dan Yesus palsu itu berubahnya di mana gitu? Yesus asli itu apa ya? Ya, Yesus asli itu manusia Bang, utusan Tuhan. Yesus asli itu Betul. Maksud saya begini. Timelinenya itu ketika Yesus Yesus asli berganti ke Yesus palsu itu pada saat kapan begitu? menurut Islam atau menurut apa ini? Dari Bible. Bible juga bisa. Bible itu kan kalau- Yesus mengutus, aku diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel. Yesus mengajarkan muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti ketika ada yang mengajarkan ke bangsa lain, ya patut dicurigai itu bukan Yesus asli lagi. Ketika ya Yesus yang asli, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika ada yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, ya patut dicurigai. Nah, Dia- itu Bang. Jadi kan saya sering dengar Abang tuh ngejelasin ketika Yesus secara sejarah ya. Secara sejarah Yesus itu waktu ditangkap itu masih Yesus, kemudian tapi tidak Waktu ditangkap tertangkap, itu, kan? waktu ditangkap itu justru sebelum ditangkap dia sudah menunjukkan ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, yang ditangkap ini di dalam Yohanes 18 nomor 5 mengaku, akulah dia. Ketika ada, siapa engkau cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Nah, berarti itu udah Yesus palsu kan begitu? Maksudnya Terindikasi Bang, terindikasi. Karena terindikasi kata Yesus penyesat Yesus itu palsu. berkata, akulah dia, kan gitu. Jadi mulai dari situlah Yesus palsu itu berkuasa begitu ya. Karena Ya. waktu itu Yesus yang asli kan sudah diangkat berarti kan, begitu kan? Iya, karena yang ditangkap ini pun dalam Lukas 22 mengatakan di data 6869, sekarang juga Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berarti yang bicara itu ini kapan, siapa? Bang? Oh itu waktu di Sidang. adili ya? Waktu Iya. diadili ya? Waktu diadili. Oh, jadi ini Bang, kalau saya sih kalau misalnya dijelasin secara timeline seperti itu, mungkin teman-teman Oten ini malah jadi bertanya-tanya lagi gitu loh Bang. Iya, betul, betul. Jadi, Betul. ada bagusnya kalau dijelaskan secara timeline gitu Bang. Siap. Betul. Terima kasih banyak nih Bang kesempatannya. Oke, sama-sama. Makasih masukannya ya. Sama ini juga takutnya saya nggak bisa naik. Selamat ulang tahun, selamat milad untuk Api. Iya, Tetap oke, semangat makasih. terus. Siap, makasih. Ya, turun ya Bang. Siap, makasih. Oke, teman-teman Kristen silakan naik. Harti Torar, Mary, Hengki, BP Dani Ginting.
Ting, John Chani, Chris. Naiklah bang, naiklah ibu, mbak, naik aja. Diskusi ringan kita. Ayo, silakan naik. Gak usah malu-malu. Yang lucu tadi itu saudara kita tuh bapak itu yang mengatakan, kalau Kristen itu sesat, kenapa di dunia ini semakin banyak Kristen? Justru semakin banyak itu menjawab nubuatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kan jelas sekali itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa itu banyak orang yang memakai nama Yesus? Kan cuman Kristen kan yang memakai nama Yesus itu. Terus kalau dikatakan Kristen di dunia itu semakin paling banyak katanya. Tunggu dulu. Itu pun masih terpecah-pecah kan? Selamat malam. Halo. Malam bang. Gimana kabarku? Halo. Halo. Bang Resa. Halo. Halo Bang Resa. Halo Bang Resa. Udah hilang ya? Halo. Ginong. Halo. Ginong. Halo. Iya, ngapa kok Ginong? Ngapa kok Ginong? Halo, selamat malam penyembah makhluk kuburan. Gigi nongo. Apakah masih menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Walah. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang keluar dari kubur itu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ayo, itu siapa itu? Siapa itu? Yang menyesatkan banyak orang itu siapa yang memakai nama Yesus? Yesus berkata, saatnya dunia dihakimi. Saatnya penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Ayo, siapa penguasa dunia? Ayo, siapa itu yang mengaku keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah dompala ini sebagai pengikutku. Ayo, siapa itu? Woi, siapa itu yang keluar dari kubur? Penguasa dunia. Menurut Yesus penguasa dunia iblis. Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia. Woi, 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 dompala. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kalau itu Yesus kan tidak mungkin bertentangan toh. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ya toh?
tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Iya kan? Nah, berarti yang memerintahkan menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya itu bukan Yesus. Berhasil. Kau berhasil dipatol. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, termasuk kau dijadikan. Met dorok mako? Siapa suruh? Masih mau kau datang? Halilintar. Neng, buatkan abad ya, sayang. Yang biasa aja. Campur kopi ya. Nah, gitu. Masih mau kau datang? Membisukan kau? Sadar mau kau itu? Sadar mau kau? Sadar mau kau? Bicara sendiri dia. Keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Hari ketiga. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Kan gini jadinya kan. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Kan gitu. Pertanyaan saya, siapa itu? Pertanyaanku itu siapa? Pertanyaanku itu siapa? Yang keluar dari kubur hari ketiga itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Jelaskan. Jelaskan, jangan kau menghujat di sini. Jelaskan aja. Yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Hah? Pedis. Kena jantungmu, kena. Masih mau aku datang besok. Naik mesin. Naik mesin dompala kah? Oi, nanti cabul, nanti cabul, nanti cabul, nanti cabul. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu siapa? Siapa itu yang mau semua bangsa jadi muridnya itu siapa? Sedangkan Yesus melarang muridnya ke seluruh bangsa. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu siapa? Inainjo, itu siapa? Siapa itu? Tinggal kau jawab. Tinggal kau jawab saja. Apakah itu anak Maria atau bukan? Tinggal kau jawab saja. Itu pertanyaan. Sakit hatinya. Fakta itu dek, fakta. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, dari mana? Katolik? Protestan? Alhamdulillah kebetulan Islam. Siap. Mama ini yang lain ya, kan banyak yang komen. Dia bilang Islam tidak usah naik dulu, yang di sama kayak sekarang apa namanya Kristen. Sedikit ini saya mau sedikit mau pertanyakan itu Bang, itu mohon maaf ini sedikit pertanyaan. Itu matanya agak merah Bang. Matanya siapa? Matanya Bang Zuma agak merah. Kenapa? Merah itu Bang? Apakah kurang istirahat atau bagaimana? Kasian juga. Baru keluar tadi hari ketiga Bang. Wajar. Itu saya mau tanyakan Bang, yang kedua ini pertanyaan. Itu kita punya
waktu untuk mempelajari apa namanya itu beberapa materi secara Islam dan Kristen itu kayaknya punya waktu yang banyak ya Bang untuk mempelajari. Itu solusinya untuk mengatur waktu itu untuk belajar bagaimana Bang? Mau Saya belajar sampai sekarang, saya masih belajar Bang. Saya sampai detik ini saya masih belajar. Sampai detik ini Bang Suma masih belajar mengenai waktu. Ya, ya. Ini keluar dari hari ketiga juga ini ya? Enggak? Halo? Halo? Assalamualaikum. Pencet. Oh iya, sorry. sorry Bun. Minta maaf, kupikir memang sengaja naik untuk menyapa. Niat mising Sumiati. Nabi cabul berkeliaran. Penyembah makhluk kuburan naik ke atas menghujat. Pedofil. Sekiranya dia mau berdialog gak apa-apa. Ini naik cuman menghujat tanpa ilmu. Benar-benar. Nah itu diskusi. Jangan naik kesurupan di sini. Kau memperlihatkan, nih tengoklah ya, saudara-saudara Kristen yang lain, tengoklah itu akhlaknya itu, akhlak guna. Lihatlah itu karakternya tuh, karakter aslinya tuh, tengoklah. Bencinya setengah mati ke Islam itu luar biasa memang. Hanya berpalsu-palsu ria di depan kita. Aslinya benci kali. Apalah pengamen ini? Jangan sini kalau mengamen. Gereja jangan sini. Kalau mau putar musik di gereja. Halo. Hello. Silakan. Yang mau naik untuk berdiskusi silakan. Jangan naik kayak tadi, kayak orang kesurupan itu jangan. Kebencian aja terus di mulut. Ada mesin lagi. Ada mesin lagi. Ada mesin lagi. Ya, tepuk nguruk. Topok ngorok orang gila. Marku Matius 5 bedeng. Markus juga bedengnya. Ayo yang ini yang sehat dong. Bunda sudah ini kan? Bunda Rahma sudah moderator kan? Kau mau diskusi naik, kalau kau cuma mau menghujat ngapain?
Sembahanmu tidak lebih baik dari nabiku. Oke. Minta lagi naikkan menghujat. Gimana dong? Halo. Ini penjual kaset, sekali naik penjual kaset. Ada yang naik penghujat, penista. Kenapanya kalian ini? Gak ada kah di antara kalian yang sedikit bisa memberikan contoh yang baik? Betul-betul mental penja aja benar. Penumpang gelap bedengnya. Boneng, gigi na congkang, gigi na nongol dikit. Oh, boneng, nabe. Penghujat ini Nabi pedofil. putus asa, tidak bisa bela on cam, weh. Berani enggak lu? Orang kesurupan setan Pakai dalil, pakai otak, weh. yang keluar dari kubur, yang keluar dari kubur. Maaf bang, Penghujat bang. itu. Jadi emosi bang. Penghujat ya, penghujat. Iya maaf bang. Kerjanya Kesal saya menghujat kalau dia. lihat kayak gitu bang, nggak nambah wawasan buat saya bang. Biar sebagai contoh supaya dilihat juga sama oten-oten yang lain. Tuh, tengoklah tuh. Kesal Saudaramu saya nggak tuh. nambah wawasan buat yang lain. Nambah wawasan bang, memperlihatkan bahwa dari sisi mereka memang penghujat itu dari golongan mereka. Pengetahuan kita bahwa ketika kita dihina, dibilang kita penghujat, ya kita perlihatkan ke dunia. Tengoklah yang penghujat itu siapa. Halo, Mereka lah penghujat Assalamualaikum itu. Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. siapa Ya itu kan? Abang Juma? Enggak tahu. Enggak tahu Dia juga. dari mana itu? Dari mana orangnya? Kayaknya orang numpang di Sulawesi itu bang, Sulawesi Itu Selatan. itu Kristen tada otaknya tuh. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih bang. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya nanti kalau ada yang gitu lagi jadi kesal, pengen naik saya. Pengen apa gitu, pengen gimana. Kesal saya. Iya bang. Yang lain juga kesal. Masya Allah. Semua pada kesal lihat. Hari Selasa. Oke, silakan teman-teman non-muslim yang ada di bawah yang mau berdiskusi. Silakan naik yuk. Gak usah malu-malu. Yang penting jangan kayak tadi. Kenapa sih harus kesurupan kayak gitu? Kan gak mesti kesurupan kan? Iya kan? Gak perlu ngamuk-ngamuk lah, menghujat kayak gitu. Apa untungnya coba? Maka semakin terpuruk pandangan orang terhadap agamamu gitu. Bang Handi nggak ada ya di bawah ya?
Iya, sakit hati nggak bisa kemudian melawan kita dengan data. Ngamuk-ngamuk dia. Assalamualaikum Bunda. Bunda Rahma, sini. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sudah moderator kan ini? Iya, itu mau kasih turun, kasih nafas. Iya, karena tidak ada hotelnya Bun. Di sini aja Bunda. Siap. Sifatnya hotel Ya, saudara-saudaraku. gitu. Maksudku gitu, supaya dilihat ini loh aslinya yang suka menghina, menghujat. Jadi kalau misalnya kita keras terhadap mereka ya wajar, karena memang ada penghujat. Mana Bang Handi? Pak D tadi, Pak D naik Pak D. Ada di bawah beliau. Iya, tadi ada. Alhamdulillah. Melive-kan. Mobilku belum kuparkir baik-baik Bunda. Tunggu dulu yang lain supaya kita temani ngomong Bun. Resah dan gelisah. Bang Handi, Ahisugi, yang lain silakan naik. Ngobrol-ngobrol kita sambil menunggu Oten. Kurasa Oten masih belum keluar dari kandangnya, teman-teman. Banyak aku jambak Gurunda, enggak mau naik. Ya, itu mereka mau belajar itu. Jadi saudara Kristen yang ada di bawah yang tidak mau naik sudah dijambak itu mereka mau belajar. Halo saudara Reza, dari mana? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Makasih Bunda Rahma. Minta waktu sebentar Bunda ya. Mau nanya nih sama Bang Zuma. Siap. Kemarin itu kan abang kan nge-share buku gitu kan. Nah itu kira-kira bukunya bisa dapat di mana tuh Bang Zuma? Ustaz Sofi. Ustaz Sofi. Iya, hubungi beliau atau siapa? Dinda Kurismoto. Oh gitu. Oke. Siap. Ya, makasih Bang Zuma. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontennya masih malu-malu kucing Bun. Masih lebih betah di rumah, tidak mau naik. Judulnya memang ini Gurunda, mengerikan. Gitu ya. Iya. Karena tidak ada jalan kan? Kalau penyaliban berhasil dibongkar, aduh, bisa bubar Karisteng. Iya sih. Karena di situ asalnya dari situ awalnya. Iya, tanpa penyaliban tidak ada Karisteng. Tidak ada keselamatan. Karena itu dalil dalam kitabnya mereka sendiri kan. Tanpa kebangkitan, tidak ada keselamatan. Sia-sialah iman mereka dan mereka masih hidup di dalam dosa. Nah, itu yang bahaya itu. Hidup di dalam dosa. Jadi saudaraku netizen, memang gak ada Oten yang permintaan. Bukan kami nggak mau menaikkan ya, nggak ada. Mereka takut. Halo. Selamat malam. Malam. Ya, sedikit masukan ini Bang sama Bunda. Kalau bisa, bagaimana caranya dipancing ini Oteng supaya bisa naik? Apakah kita buat narasi atau bagaimana? Kayaknya mau dipancing-pancing ini deh supaya bisa naik. Saya kira saja Bang. Iya, makasih banyak. Waktunya. Iya. Salam. Biasanya orang kalau memancing itu, panai itu atau umpannya itu udang. Udang. Yang kecil-kecil kah atau cacing. Nah. Cacing. Tapi kalau ini dipancing dedak, udang, dedak. Dedak ini dengan apa? Daun ubi jalar. Babi itu pun. Pakai dedak kalau ini.
Kalau Tunggu dicacing Bang Handi. Sibuk kamu Bang Handi mana? di kantor Ki, kayaknya memang. Beliau kayak di kantor. Pedofil. Aduh. Ganti aku. Tuhannya Yahudi turun ke bumi. Tuhannya Yahudi mati. Itu kan konsep agamamu, Bus. Terkutuki juga, terkutuki Tuhanmu. Terkutuki juga. Terus kalau dia Tuhan ngapain, coba apa hikmahnya dia turun ke bumi, isap putih wanita dewasa? Keluar lagi Tuhannya dari kelamin. Tuhanmu keluar dari kelamin. Busukna. Istimewa Tuhan keluar ada mie air kencing. Ini dipakai pancingnya tengah naik. Ya pakai ini Bunda. Mute terus. Anu, itu aja Tuhan keluar lewat kelamin. Itu kalau ada istrimu toh, kalau ada istrimu nu lagi kelamin istrimu di situ Tuhan keluar. Malaku jasa ya keluar di situ Tuhanmu lewat kelamin, lewat Maria. Sudah ngerikan. Itu isap lagi tetek nama Maria Tuhan. Ngerinya. Isap tetek nama Maria Tuhan Tuhan. Karain nggak pernah niat Tuhan begitu kali nggak pernah niat Tuhan sudah pecah perawannya Maria sakit lagi tetek untung dua kali untung dua kali karena pecah perawan Maria sakit lagi tetek Maria malamnya kambadu dan Tuhan kurang kerjaan sekali ini Tuhan Tuhan merantasa berdarah telingamu kan kau yang cari naik bukan mau diskusi datang naik menghujat padahal kau tahu itu Tuhanmu ke bumi ngapain coba dia kan bisa langsung turun ke bumi dalam bentuk apa kayak turun langsung di tengah langit berngomong akulah Tuhan ngapain coba lewat perawan aneh-aneh aja. Halo Abe. Halo Abe. Ada yang mesti ngebos. Udah dinaikkan diam. Gue kayak stafmu aja bos. Yang lagi nggak kerja baik kau diamin. Era mesti naik bun. Era mesti naik. Dia itu kerja kulkas bekas ya nih. Aduh. Kenapa ada orang lepas dari kandang saat ini? Kamasianna benci dulu sama Islam, benci dulu sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan apa-apa untuk dia. Yahudi bunuh Tuhannya sama kerjasama dengan orang Romawi, tidak nak benci orang Yahudi sama Romawi. Malah Nabi Muhammad tidak pernah berurusan dengan dia, tidak pernah Nabi Muhammad kemudian ganggu-ganggui Tuhannya. Malah Nabi Muhammad memuliakan kemudian Tuhannya. Malah Nabi Muhammad dibencinya, dihujatnya. Sakit memang ini, sakit. Masih mau pijit musuh masih bibirnya bun? Tidak rungkat januk kak. Tidak Ji, tidak Ji. Anggap saja dia tempat latihan. Robek-robek mulutnya bunda. Robek mi apa nabi? Kerak musuh mi mulut nah. Apa nabi? Sesami. Kadia ji mau toh? Dia ji mau di paruk mulutna. Dia tonji mau. Alemi bunda, alemi saremba yao. Bun. Tolong nanti dompala nama satu keluar dari kelamin.
Itu yang aku bilang. Itu yang saya bilang. Di dalam perjanjian lama, perempuan melahirkan itu najis. Melahirkan laki-laki itu najis 1 minggu. Kau melahirkan perempuan najis 2 minggu. Kalau najis itu kotor. Kalau perempuan melahirkan itu, keluar darah, kencing, kadang pun cidi. Itu Tuhan mau jangan-jangan keluar sama cidi. Halo, selamat malam saudara Hari. Malam sekali. Mudah-mudahan ini sehat, lanjut Ki. Dari mana Bang? Katolik Protestan Bang? Dari SBY. Pesengan umpal SBY. Mantan presiden itu SBY kan aku jadi SBY sedang penuh tambah dompal lah. SBY Surabaya bos. Surabaya bos. Ya Allah, ya Allah. Surabaya. Bang. Surabaya tahu. Salam. Ya, lanjut Pak Hari. Dari Katolik Protestan. Dari Nabi Muhammad aku, mati Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Oh, Islam barangkali ya, maksudnya ya. Ya, Islam. Alhamdulillah. Ya, Tadi aku bisa ngomong sama Bang Suma ini apa ya? Iya, apa ya? Nggak pernah ngomong sama Bang Suma, live aku. Oh iya, silakan Bang. Ya, senang rasanya bisa ngomong sama Bang Suma itu. Iya, saya juga senang ngobrol sama SBY. Abangku ini kupikir tadi bilangnya SBY tadi. Pak SBY. Iya, saya kan suka guyon saya. Oh iya Bang, Masya Allah. Saya suka kalau ada yang orang suka guyon. Ya, segitu aja. Semoga panjang umur Bang ya. Iya, amin. Masya Allah. Semoga panjang umur sampai kiamat. Iya. Iya, nggak mau ya. Oh, nggak mau ya sama kiamat ya. Janganlah. Siksa kita itu Bang. Iya, nggak enak ya. Iyalah Bang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Gimana itu? Ya, segitu aja. Aku ini jualan nasi goreng soalnya. Oh siap. Mudah-mudahan laris ya Bang ya. Iya, sudah habis ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, alhamdulillah, amin. Amin. Ya, semoga panjang umur aja ya. Siap Bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bang ya, tadi naik misalnya di dompet lah. Pakan rekutu. Ngapa na keluarannya Tuhan nu dari kalaning? Dari tempena ya nu. Kenapa Tuhan keluar dari situ? Dari kelamin. Sudah itu keluar lagi menyusi lagi. Banyak nyentun nah. Ada sekali itu Tuhanmu itu tak liwat-liwat kita wa. Nana mina picam kayak perawan nih Maria. Nah isapi lagi putih nah. Mentong Tuhan nu tak liwat-liwat kau deh. Tak liwat-liwat. Nakala-kali nakala-kali gigolo Bunda. Ten aja. Kala-kala ko ano? Kala-kala di. Kala-kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mau diajak ngomong baik-baik, mulutnya selalu hujatan netizen, hujatan. Boleh ikut nimbrung di komalnya ya Bang ya? Boleh. Ada yang mesti dibantu Bang. Boleh, ya. Ini ada pasien Bang, mana tahu Abang bawa suntikan mati ada nggak? Kalau suntik mati nih Bang. Suntik mati nih Bang, itu pantatnya tusuk pakai linggis. Alhamdulillah, makasih Bang, udah boleh ikut gabung. Iya itu ada pasien Bang, bisa nggak minta tolong pasiennya supaya digelitik?
Geletik sampai mati. Itu. Nah. Pasien lepas. Ya, Oten itu pada takut karena dia nggak bisa berdalih lagi. Dia terkena kebohongan, Bang. Iya. Tinggal menghujat aja kan ya? Iya, Bang. Ya, assalamualaikum, selamat kenal juga Bunda Rahma. Iya, Bunda Bang, Rahma. terima kasih. Menghujat aja terus kerjanya, menghujat tanpa ilmu, mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Yang bingungnya Tuhannya kok bisa mati? Tuhan nggak mati kan, Bang? Nggak mati. Sesuai dengan Ulangan 32:39. Nggak mati Tuhan itu. Iya. Mereka aja ini yang gokil. Mereka gokil, Tuhan mati. Aneh kan? Makanya karena dia tidak bisa menghadapi kita dengan dalil, makanya bisanya cuma menghujat gitu. Mereka hanya bisa menghujat, mengata-ngatai, tapi tidak ada ilmu. Hanya bisa menghujat aja, itu aja kerjanya. Setiap naik di Komal menghujat, menista. Tapi ini gerunda ngerinya Tuhannya. Wahyu 5:7. Anak domba anak domba. Inilah 7 roh Allah yang sudah pergi ke seluruh dunia. Ini Tuhanmu Inanoy. Masa Tuhanmu kambing? Sudah disembelih lagi. Bermata 7, bertanduk 7 nih Tuhanmu di Wahyu 5:6. Berapa matanya itu, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. 7. Oh iya 7. Mana Ngerinya, tanduknya? Tanduknya mana tanduknya? Dia 7 jadi kecil-kecil ke. Oh kecil tanduknya. Gimana kalau besar itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya tahu 7. Inilah roh Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Ini Tuhanmu ya, woi. Ini adalah Tuhanmu jangan-jangan yang Tuhanmu itu Tuhanmu ini Tuhanmu woi ini Tuhanmu woi kena pelanggaran Bun. Woi Tuhanmu woi kenapa Tuhanmu kena pelanggaran itu kan gue bilang kan kena pelanggaran. Aduh Bunda Rahma beraninya. Berani Bunda Rahma. Kenapa dinaikkan Tuhan kayak begitu? Begitu kok dong Tuhan. Kenapa nak ada Tuhan sudah baru begitu sudah mulai aneh dia. Ngapa dia? Biar misalnya boning, yang penting saya ganti sempak aja setiap hari daripada Tuhanmu tidak pernah ganti sempak. Aduh, parah. Saya boneng, tapi saya ganti sempak tiap hari. Kau kerjamu cuma menghina Tayus. Tuhanmu tidak pernah kau urus. Suruh mandi kayak apa kek? Mandi. Tuhanmu tidak pernah mandi. Aduh parah. Menghina aja terus kerjamu. Kau tidak lihat sembahanmu itu kasihan begitu. Terus kau menghina. Kau lupa. Manalah yang bertanduk 7 bermata 7. Habis itu kau cuma bisa menghina aja. Aduh parah. Sekali-sekali waras napa waras waras. Waras dong. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bang. Halo. Ya, halo. Iya. Ada yang bisa dibantu?